Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan penampilan drama dari santri MDA Khairul Ummah yang menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Selamat menyaksikan. Ananda berperan sebagai Abdul Muthalib. Jaiza berperan sebagai Raja Abraha. Salsabil berperan sebagai Siti Aminah. Dayang berperan sebagai Abdullah. Rama berperan sebagai anak dari Abdul Muthalib. Marsha berperan sebagai masyarakat Madinah. Zifara berperan sebagai masyarakat Mekah. Faris berperan sebagai Haris. Raka berperan sebagai perampok kota Mekah. Dawas berperan sebagai perampok kota Mekah. Alwi berperan sebagai masyarakat kota Mekah. Keadaan kota Mekah sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman kegelapan, di mana akhlak dan agama masyarakat Mekah sebagian besar melenceng dari agama Allah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hasim bin Abdul Manaf. Saat Hasim berkuasa, kota Mekah terkenal kota yang begitu makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi masyarakat Mekah pada masa itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Dari tadi dia terbang di atas kepalaku, lalu belok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan kena sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa itu sangat percaya pada tahayul. Selain itu, masyarakat Mekah memiliki akhlak yang sangat buruk. Mereka suka menindas orang, merendahkan orang lain, terutama kaum wanita. Ayo cepat bawa kemari minumanku. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabar sebentar kawan. Bagaimana kalau kita bermain judi sambil minum-minum? Tawaranmu oke juga. Kali ini kita tidak boleh melewatkannya. Hei, kamu yang duduk di sana. Panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Tentu saja, sasarannya adalah orang asing yang mereka temui di jalan. Hei, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali melawan atau nyawa kalian akan melayang. Tak terasa, tahun demi tahun berlalu begitu cepat. Masa kepemimpinan Hasim pun berakhir. Kemudian Hasim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Maka aku serahkan kepadamu karena engkau lebih berhak. Terima kasih, Paman. Akan aku gunakan harta ini untuk hal kebaikan. Saat ini,
Abdul Muthalib berperan sebagai si khoya, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Namun, seiring berjalannya waktu, sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai sihir. kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Haris. Wahai Haris anakku, kemarilah. Apa engkau mau membantuku mencari sumur Zam-Zam yang sudah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya? Baiklah ayah, dengan senang hati aku akan membantumu. Abdul Muthalib dan Haris pun menggali beberapa tempat di antara berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah? Bersabarlah anakku, insya Allah Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat hanya bisa mentertawakan dan mencemooh mereka. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan pekerjaan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya. Lagi pula, orang terdahulu kita juga pernah mencarinya, tapi tidak berhasil. Ya sudahlah, yang penting kita sudah mengingatkannya. Akan tetapi, Abdul Muthalib dan Haris tidak pernah menyerah. Mereka selalu melakukannya setiap hari. Hingga suatu ketika, tiba-tiba air memancar. Ayah, ada air. Alhamdulillah, ayo Haris, gali terus. Orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah semakin hari semakin ramai. Hingga suatu hari, Abdul Muthalib merasakan kelelahan dalam mengemban tugasnya. Kemudian beliau bernazar, Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku. Pekerjaan ini akan terasa ringan jika engkau berkenan mengabulkannya. ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Setelah mereka dewasa, dilakukanlah undian untuk memenuhi nazar tersebut. Dan ternyata yang selalu keluar adalah nama Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sesungguhnya ini sangat berat untukku, tapi aku sudah terlanjur bernazar. Sebenarnya beliau pun begitu berat menyampaikan hal ini kepada anak-anaknya. Terlebih lagi, ia harus menyerahkan salah satu putranya sebagai persembahan. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan minta ampunlah pada Tuhan Kuba. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kau dapat menebusnya dengan harta, lalu berikanlah itu kepada benda berhala agar mereka berkenan kepadamu. Menurut kami itu keputusan yang terbaik. Maka dilakukanlah perundingan dengan hasil bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Berita itu tersebar di masyarakat Mekah dan Abdullah tentu saja menjadi pusat perhatian, terutama kaum wanita masyarakat Mekah pada masa itu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Siti Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya, mereka berdua menikah.
Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan ke Syam. Jika memang itu kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun rasanya aku berat untuk melepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam perutmu. Abdullah pun berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah hanya dapat melepas kepergian suaminya dengan ridho dan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan dengan lancar. Namun, ketika ia beristirahat di Madinah, tiba-tiba Abdullah sakit. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib. Setelah berita itu sampai kepada Abdul Muthalib, maka ia segera memerintahkan anak sulungnya Haris untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya pulang. Sesampainya di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang wahai Haris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haris pun pulang dengan membawa kabar duka ini. Semua keluarga Abdul Muthalib berduka, terutama Aminah sang istri yang kini sedang mengandung anaknya. Wahai bayi yang ada dalam kandunganku, semoga kelak engkau menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Hari demi hari kini berlalu. Maka pada saat itu dipimpin oleh Abdul Muthalib. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah seorang bayi laki-laki yang begitu tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran sang bayi, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Masya Allah, Alhamdulillah, cucuku telah lahir.
Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu, wahai cucuku. Wajahmu begitu mirip dengan ayahmu. Terima kasih ya Allah. Wahai ayah, siapakah nama bayi ini? Namanya adalah Muhammad, artinya yang terpuji. Dan dari tubuh sang Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpancarlah cahaya ke langit. Masya Allah, Masya Allah. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini di antara. Pertama, apabila kita bersabar, Allah akan memberikan jalan. Kedua, segala sesuatu yang didasari dengan niat baik, maka Allah akan mempermudah. Ketiga, jangan pernah mentertawakan atau mencemooh orang lain, karena suatu saat nanti mereka akan berhasil, bahkan lebih berhasil daripada kita, karena tekad mereka yang begitu kuat. Yang keempat, jadilah pemimpin yang dapat memakmurkan rakyat. Kelima, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena yang bernyawa pasti akan mati dan digantikan dengan generasi baru. Terakhir, jangan iri terhadap keberhasilan orang lain, apalagi sampai berniat menghancurkannya, karena tindakan seperti itu hanya akan menghancurkan diri sendiri. Wallahu a'lam. Sekian penampilan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.